Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Jima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ardhani. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Jima selaku Kepala SDN Gombong yang sudah mau akan saya wawancari, Bu, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin, Bu. Siap. Langsung saja Bu, akan saya laksanakan untuk kegiatan wawancaranya. Yang pertama itu, selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral di sekolah ini. Begini Pak Dhani, untuk mengidentifikasinya itu mudah saja Pak. Jadi jika sesuatu dikatakan bukan moral, jika ada dua hal, yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum, nah itu kedua-duanya benar, maka hal tersebut dinamakan dilema etika. Oh ya, berarti menurut dua hal yang gitu, yang satu benar atau yang satunya salah. Untuk selanjutnya, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Bu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu. Begini Pak Dhani, selama ini dalam pengambilan keputusan masalah, tentunya yang pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian kami mencari siapa saja pihak yang terlibat, dan selanjutnya mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya, sehingga saya dapat mengambil keputusan bagi pihak-pihak yang bermasalah. Nah, dalam pengambilan keputusan itu tentunya kami bermusyawarah ataupun rapat dengan guru bersama untuk mencari mufakat, itu intinya. Berarti utamanya atau intinya mengutamakan kekeluargaan melalui musyawarah mufakat, ya Bu. Berikutnya Bu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya Bu yang bisa Ibu lakukan selama ini, Bu? Langkah yang pertama yang saya lakukan adalah memanggil pihak yang bermasalah untuk mendapatkan keterangan, sehingga saya dapat mengetahui inti permasalahan yang telah terjadi dan apa pemicunya. Dengan demikian dapat menemukan solusi atau keputusan terbaik yang tidak merugikan kedua belah pihak. Itu tidak merugikan kedua belah pihak. Tidak merugikan salah satu. Berarti hal-hal apa saja Bu yang selama ini yang dianggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang kami lakukan dialog dengan pihak yang bermasalah secara kekeluargaan agar dapat menemukan solusi yang dapat diterima mereka, juga memberikan bimbingan secara komprehensif agar tidak timbul perselisihan lagi di antara mereka nantinya. Itu. Berarti selama ini juga ada tantangan juga Bu. Kira-kira untuk tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini ada nggak Bu? Kira-kira tantangannya apa saja Bu? Untuk tantangan pengambilan keputusan yang saya hadapi selama menjadi kepala sekolah SD Negeri Gombong, yaitu bagaimana cara mengambil solusi atau keputusan yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin, yang tentu saja membutuhkan dukungan yang positif dan dari semua warga sekolah. Itu Pak. Memang paling penting membutuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah. Dukungannya yang paling penting. Jadi kemudian Ibu ini cara mengambil sebuah keputusan sudah tepat gitu. Nah, apakah Ibu ini selama ini memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa Bu yang ingin dilakukan Bu? Sebagai kepala sekolah, yang saya lakukan dalam menyelesaikan masalah yaitu dengan cara
menyelesaikannya secara langsung, diselesaikan di sekolah, dan waktu kejadian itu juga supaya tidak berlarut-larut, sehingga kalau berlarut-larut menimbulkan masalah yang baru, dengan cara melibatkan Dewan Guru untuk memberikan masukan yang baik, bila perlu meminta pertimbangan pengawas sekolah dan komite sekolah tergantung karakter permasalahan yang terjadi. Iya, berarti untuk penyelesaiannya secara langsung gitu. Iya, secara langsung di tempat. Biar tidak terlalu lama. Iya, tidak berlarut-larut gitu. Kemudian adakah Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, Bu? Iya. Setiap ada permasalahan, saya selalu memusyawarahkan dengan Dewan Guru supaya secepatnya mendapatkan solusi yang terbaik. Bila diperlukan, saya berkonsultasi dengan pengawas sekolah dan komite sekolah untuk mendapatkan saran dan solusi yang terbaik bagi penyelesaian permasalahan yang timbul. Itu Pak Dani. Jadi saya tidak menentukan sendiri, gitu. Tidak memutuskan sendiri. Baik, berarti dari semua hal yang telah disampaikan tadi, berarti Bu, untuk pembelajaran apa yang kiranya Ibu petik dari pengalaman saat Ibu mengambil keputusan pada dilema etika ini, Bu? Ya. Sebagai seorang pimpinan di sekolah, setiap pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah bersama dan membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah disepakati. Itu Pak Dani. Segala sesuatu bila dipikir dan dikerjakan secara tim terasa lebih ringan. Nah, untuk menjaga relasi dengan melakukan komunikasi yang baik antar seluruh warga sekolah akan meminimalkan timbulnya permasalahan. Itu. Baik, terima kasih Bu. Dari tadi yang disampaikan saya juga mengambil bahwa setiap pengambilan keputusan apapun itu harus berdasarkan kesepakatan, hasil musyawarah bersama, dan membiasakan diri untuk selalu bertanggung jawab gitu, untuk setiap keputusan yang telah disepakati. Baik Bu, terima kasih untuk wawancara hari ini. Saya sekali lagi berterima kasih sudah waktu saya. Lain saya akan kembali ke kelas lagi Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dani. Terima kasih Bu atas waktunya yang diberikan kepada saya selaku Bu Jayari sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Surakarta 2, sudah mau atau akan saya wawancari dalam kegiatan yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin atau kepala sekolah itu. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bu Jayari. Itu siap gitu ya? Siap. Siap. Bu, untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, selama ini Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan salah satu dilema etika Bu? Berarti mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan dilema Etika. Untuk mengidentifikasi mudah saja nih Mas Dani, bahwasanya jika sesuatu itu yang dikatakan sebagai rujukan moral, jika ada dua hal yang benar dan yang salah, ada juga yang namanya jika kedua-duanya benar, maka itu bisa disebut dengan dilema etika. Mungkin seperti itu. Oh iya Bu, terima kasih. Jadi benar dan salah nih Bu, menjadi suatu dilema etika. Nah kemudian Bu, untuk selama ini bagaimana Ibu Cahayang menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Oh begitu, berarti sebelum kita mengambil keputusan biasanya kita identifikasi dulu masalahnya, kemudian
pihak siapa saja yang mungkin terlibat ya di dalamnya, kemudian juga mengumpulkan fakta-fakta pada ini. Jadi sebelum mengambil keputusan harus itu dulu ya, supaya nantinya keputusan apa yang kita buat itu menjadi keputusan yang tidak memihak salah satu pihak begitu. Oh, iya. Jadi mengumpulkan fakta-fakta ya Bu, sehingga nanti tetap mengutamakan kepentingan atau kepentingan kekeluargaan dalam penyelesaian masalahnya itu ya. Untuk kemudian Bu, kira-kira ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang bisa Ibu lakukan selama ini? Mungkin untuk langkah-langkahnya kalau itu permasalahan di sekolah kita nih, mungkin saya memanggil dulu deh kedua belah pihak yang bermasalah, kemudian diklarifikasi apakah masalah itu yang terdengar itu betul apa tidak gitu ya, supaya mengetahui lah letak permasalahan yang timbul. Kemudian juga mencari faktor-faktor yang mempengaruhi suatu terjadinya masalah tersebut. Nah, di sini juga kita nantinya akan mudah untuk mengambil solusi atau pemecahannya. Berarti melakukan klarifikasi gitu. Gitu. Kemudian Bu, untuk hal-hal apa saja ya Bu yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Untuk yang ditanyakan tadi untuk yang hal-hal yang selama ini dianggap efektif. hal-hal yang efektif gitu. Hal-hal yang efektif mungkin menurut saya di permasalahan itu mungkin kita selesaikan dulu dengan kekeluargaan dulu gitu. Dengan kekeluargaan dulu, kemudian juga kita menyelesaikan masalah itu dengan mencari solusi agar yang sama-sama tidak merugikan satu sama lain gitu. Jadi menimbulkan kita mencari solusi yang sekiranya tidak menimbulkan masalah di kedua belah pihak. Berarti intinya melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah secara kekeluargaan ya? Nggih, seperti itu. Ibu, kemudian untuk yang berikutnya, hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan Bu dari atau dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ini? Tantangannya ya Bu? Untuk tantangan kalau di SD Selokartowo 2 ini, mungkin tantangannya di sini adalah dalam mengambil keputusan yang tidak berat sebelah. Jadi tantangannya itu berarti kita harus betul-betul memastikan duduk permasalahannya dulu, kemudian kita ambil solusinya seperti itu Pak Dhani. Baik Bu, terus kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Bu? Bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini Bu? Seperti ini untuk penyelesaian masalah kita tidak ada jadwal khusus kita hanya berpedoman pada kalau ada masalah yang sekiranya kita dianggap kok segera diselesaikan maka sesegera mungkin. Tetapi kalau mungkin ada permasalahan yang perlu identifikasi masalah, perlu adanya keterlibatan pihak lain lah, kita melalui prosedur yang sesuai. Jadi tidak ada jadwal khusus ketika masalah itu mudah diselesaikan, kenapa tidak segera gitu kan. Kita tidak mau menunda-nunda masalah seperti itu. Berarti bisa dilakukan secara langsung sesuai dengan kondisi permasalahannya itu. Berarti ada faktor-faktor lain yang Bu selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika ini? Untuk pihak luar mungkin ya kalau kita di sekolah tentunya dengan Dewan Guru bisa melalui musyawarah di Dewan Guru. Tapi manakala melibatkan harus di sekolah tidak selesai, terpaksa kita melibatkan ke pihak Korwil, dalam hal ini biasanya adalah pengawas sekolah. Nah, jika permasalahan itu menyangkut
perlu perlibatan komite, berarti kita juga mengundang komite untuk bersama-sama duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Seperti itu mungkin Pak. Luar biasa sekali untuk pembahasan kita hari ini ya Bu. Baik Bu, dari semua hal ini yang telah kita sampaikan, telah kita bahas tadi, kira-kira ada pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Bu? Mungkin untuk pengalaman kita bahwasannya untuk sebuah permasalahan terutama dengan dilema etika, mungkin kita harus bijaksana dalam penyelesaiannya. Kemudian juga mencari duduk permasalahan supaya benar, sehingga ketika kita mengambil suatu keputusan, itu keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan bersama. Oke, berarti intinya tadi Bu, keputusan apapun itu harus sesuai dengan kesepakatan, juga mulai musyawarah bersama sehingga segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan. Oke, seperti itu. Terima kasih Bu Cahya atas waktu yang telah diberikan kepada saya pada wawancara ini. Saya Rajung Bu. Terima kasih dan saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.